kita akan membacakan Katekismus Reformasi pertanyaan ke-16. Apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang diciptakannya, memberontak terhadapnya dengan hidup tidak mengacu padanya, tidak menjadi atau melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya yang mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaannya. Untuk ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita tahu saat ini kita hidup di dalam dunia yang mereduksi atau mengurangi makna akan dosa. Kalau kita perhatikan banyak hal yang dahulu dunia anggap dosa, sekarang tidak ada lagi dianggap dosa. Dunia saat ini menganggap dosa hanya sebuah masalah perilaku. Padahal dosa adalah hal yang sangat serius. Di dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, jelas dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu berarti ketika kita melakukan dosa, kita menolak untuk melakukan yang Dia minta. Kita menolak untuk hidup sesuai dengan panggilan atas hidup kita. Dan saat kita melakukan dosa, sesungguhnya kita tidak hanya memberontak kepada hukumnya, namun kita sedang memberontak kepada Allah sendiri, pribadi yang seharusnya mendapatkan penghormatan tertinggi dari manusia. Alkitab dikatakan dengan jelas bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu semua manusia berdosa dan memberontak kepada Allah. Sehingga upah yang sebenarnya paling pantas untuk para pemberontak seperti kita adalah maut, kematian kekal selamanya. Itulah yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari jerat dosa ini. Namun syukur kepada Allah, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah telah membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima akibat dosa-dosa kita, yaitu dengan mengorbankan Yesus, anak yang sangat dikasihinya, sehingga setiap kita yang oleh karena anugerahnya dapat percaya kepada Yesus, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita patut bersyukur bahwa kita tidak hanya menyembah Allah yang mati bagi kita, tetapi hari ini kita menyembah Allah yang telah bangkit bagi kita. Yesus telah bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa kematian adalah akibat dari dosa-dosa yang tidak berkuasa atasnya. Dan kita percaya bahwa saat ini dan seterusnya anugerahnya senantiasa memampukan kita untuk menang atas dosa, dan anugerahnya memampukan kita untuk melakukan segala hukumnya dengan sukacita, dengan satu alasan, yaitu karena kita cinta kepada pribadi yang memberikan hukum itu, yang telah menyatakan cintanya terlebih dahulu dengan cara mati dan bangkit bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai manusia seringkali meremehkan, menggampangkan apa makna dari dosa, Tuhan. Dan kami seringkali melakukan hal di luar kehendak-Mu, ya Tuhan. Seharusnya kami dihukum, ya Tuhan. Dan tujuan hidup kami sebenarnya adalah maut, ya Tuhan. Namun, karena begitu besar kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami, Tuhan, Engkau rela menurunkan anak-Mu yang tunggal untuk mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, menebus setiap dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami patut bersyukur untuk itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu.
Halo teman-teman, Happy Resurrection Sunday. Senang bertemu dengan kalian di momen yang sangat istimewa ini, di mana kita semua memperingati kebangkitan Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus. What a day to celebrate. Sebelum kita memulai hari ini, ada satu fun fact yang aku mau sampaikan tentang Paskah. Tahukah teman-teman bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi dari iman Kristen? Jika Kristus tidak bangkit, tidak akan ada kekristenan. Jika kebangkitan Kristus hanyalah sebuah dongeng atau suatu bagian dari sejarah, maka iman kekristenan adalah kebohongan. Nah teman-teman, itu alasannya hari ini adalah hari yang sangat amat penting. Dan bukan hanya sekedar hari yang kita peringati tanpa mengerti pentingnya atau signifikansinya. Sebelum kita melakukan perenungan firman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini, hari di mana kami dapat merayakan kebangkitan Kristus, di mana kami dapat menemukan pengharapan kami, di mana Kristus telah mengalahkan maut, yaitu musuh terakhir dari kemanusiaan. Dan oleh sebab itu kami semua menemukan pengharapan karena kita tidak lagi berhenti di dalam kematian, tetapi ada kekekalan yang menanti kita. Dan oleh sebab itu, kebenaran firman-Mu, Injil-Mu akan terus menuntun kami, dan anugerah-Mu memampukan kami untuk menghidupi setiap panggilan-panggilan-Mu yang Kau letakkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami yang sementara ini di muka bumi, ini dapat bermakna, dan kami percaya bahwa Engkau menganugerahkannya kepada kami supaya kami dapat memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memulai perenungan hari ini. Kami mau menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman. Katakan amin. Hari Paskah ini tema khotbah kita berjudul Jesus is the Last Adam, atau Yesus adalah Adam yang terakhir. Aku berharap dari perenungan firman hari ini kita dapat menyadari makna dari kebangkitan Kristus. Apa implikasi kebangkitannya bagi kita? Dan mengapa hal ini adalah suatu hal yang indah? Amin. Teman-teman, pernah nggak kalian lagi buka sosmed nih melalui akun Instagram? Lalu kalian sedang melihat story dari teman yang sedang berlibur di negara idaman. Nah, mungkin negeri itu adalah suatu tempat yang ada di dalam bucket list kalian. Ya, kalian sudah merindukan untuk suatu hari kepingin ke sana. Nah, kalian menyaksikan keindahan dan kemewahan ya holiday itu bahkan kamu bisa melihat teman-teman kalian itu sangat-sangat enjoy themselves. Dan juga mungkin ada teman kalian yang sedang men-story, "Wih, mobil barunya." Padahal kalian sudah bertahun-tahun tuh ingin, aku kayak kepingin punya mobil gitu. Tapi kalian lagi menyaksikan, wah dia lagi enjoying the moment gitu ya. Atau mungkin ada satu momen di mana mama papa kalian memberikan gadget terbaru untuk adik kalian. Sedangkan kalian merasa kayak aku ini yang lebih tua dan aku lebih membutuhkan. Atau aku lebih berhak. Nah kira-kira dari skenario-skenario tadi, apa yang kalian rasakan di dalam hati? Apakah rasa iri, tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki? Atau mungkin kalian bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa kok bukan aku yang dapat?" Iya, apa benar? Don't worry, karena aku juga mengalami hal yang sama. Aku pernah mengalami itu semua. Teman-teman, ada suatu hal yang menarik yang sama-sama kita dapat sepakati. Yaitu di dalam hati kita sering timbul perasaan yang sebetulnya menunjukkan keberdosaan kita sebagai manusia. Perasaan-perasaan yang sebetulnya ada di dalam hati yang akhirnya timbul ke permukaan dalam keseharian kita. Nah, mari sama-sama kita baca ayat bacaan hari ini yang terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat ke-12 sampai ke-21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dari ayat bacaan kita ada hal penting yang perlu kita sama-sama renungkan. Pertama, karena dosa Adam yang pertama, seluruh umat manusia menjadi pendosa yang menuju kepada kebinasaan. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pemberontakan Adam di Taman Eden mendatangkan dosa yang menyebar ke seluruh umat manusia. Bukan hanya di zaman Adam saja, tetapi hingga hari ini. Dosa datang seperti virus yang tidak dapat diobati dengan apapun. Manusia seperti aku dan juga kalian tidak berdaya atas kuasa dosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dalam kata lain, manusia tidak dapat mengatasi keberdosaan mereka sendiri. Bahkan Alkitab, teman-teman, berkata bahwa kita semua telah mati secara rohani. Dan karena dosa kita semua menuju kepada kebinasaan. Itu merupakan suatu hal yang madesu ya, masa depan suram, teman-teman. Nah, ada satu ilustrasi. Coba pikirkan teman-teman, bayangkan kalian sedang terjebak di dalam quicksand atau pasir hisap. Secara ilmiah kalian disarankan untuk tetap tenang dan menebar berat badan ke permukaan pasir. Pastinya kalian merasa panik. Kalian akan berusaha untuk membebaskan diri karena jika semakin kalian terhisap ke bawah, semakin kalian tidak bisa berbuat apa-apa dan kalian rentan. Nah, pada waktu tubuh kalian berada di dalam pasir hisap, kalian tidak berdaya untuk mengeluarkan diri. Karena tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat kaki kalian cuman setinggi 1 senti aja. Itu memerlukan tenaga yang dapat mengangkat satu mobil sebesar Avanza. Nah, satu hal yang diperlukan dalam situasi seperti itu adalah orang lain yang dapat menyelamatkan kalian. Perlu ada orang yang mengulurkan batang pohon atau mungkin melemparkan tali di mana mereka dapat menarik kalian keluar dari pasir hisap itu.
Sehingga aplikasinya adalah kita sebagai umatnya yang telah diperdamaikan oleh karya Kristus yang diungkapkan di atas kayu salib. Dulu kita adalah seteru dengan Allah. Kita semua adalah hamba dosa yang mencintai kefanaan dan layak untuk dibinasakan. Kini kita dapat hidup di dalam pengharapan. Kini layaknya kita menghidupi panggilannya berdasarkan identitas kita yang baru, yaitu anak-anak Allah. Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena anugerahnya, kita dapat melihat hidup dengan nilai kekekalan. Kebangkitan Kristus berarti kita yang berkemenangan atas kesementaraan, karena maut telah kehilangan sengatnya. Poin kedua adalah, kita kini dipandang Allah sebagai orang-orang yang benar semata karena kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini terjadi hal yang sangat amat penting, teman-teman. Terjadinya pertukaran ilahi. Yesus yang sempurna dan tidak bercacat celah menyerap murka Allah yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita yang pendosa dan tidak layak untuk dikasihi, kini dibenarkan karena karya salib Kristus yang sempurna. Yesus mengimputasikan kebenarannya kepada kita. Dan itulah satu-satunya alasan kita mempunyai status yang baru, yaitu orang yang benar di hadapan Allah. Bukan karena apa yang telah kita perbuat, karena kita adalah pendosa. Kini Allah tidak lagi melihat kita dari diri kita yang lama. Ia melihat kita sebagai Kristus yang dengan sempurna taat hingga mati. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Karena ketaatan Kristus, kini kita dipandang benar. Karena kebenaran Kristus, kita hidup dibenarkan. We are justified. Amen. Adam yang pertama mendatangkan dosa yang mencemari manusia dan tidak menemukan jalan keluar. Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, kita menemukan keselamatan dan pengharapan. Sehingga kita yang dulunya terpisahkan dan tidak memiliki pengharapan, malah kita menuju kepada kebinasaan. Kini kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kini kita dapat memanggil Allah kita Abba, Bapa. What a privilege, what an honor. Ada seorang Inggris yang membawa mobilnya, mereknya Rolls-Royce, menyeberangi ke benua Eropa melalui sebuah kapal. Kita perlu tahu bahwa Rolls-Royce adalah mobil yang sangat mahal. Setibanya di benua Eropa, ia mengelilingi beberapa negara. Sampai satu titik Rolls-Royce-nya mengalami kerusakan mesin. Sehingga sang pemilik mobil menelpon pabrik Rolls-Royce untuk meminta saran. Apa yang bisa dia lakukan untuk membenari mobilnya itu? Singkat cerita, tim dari Rolls-Royce mengirim mekanik untuk menghampiri sang pemilik mobil itu. Dan membenarkan mobilnya lalu berlayar kembali ke Inggris. Sang pemilik mobil berpikir, wah kira-kira ongkos membetulkan mobil ini berapa ya? Karena mereka juga harus berlayar ke sini dan kembali. Nah itu di benak pikiran sang pemilik mobil sambil dia melanjutkan liburannya mengelilingi Eropa. Setibanya ia kembali ke Inggris, ia menulis surat kepada pihak Rolls-Royce untuk menanyakan ongkos membetulkan mobilnya yang lalu. Dan dengan kaget ia menerima balasan surat yang berkata, Tuan, di data kami tidak pernah ada catatan sebuah mobil Rolls-Royce yang bermasalah. Wow, itulah pembenaran. That is what justification is. Kita dipandang benar. Sudah tidak lagi diperhitungkan setiap dosa kita. Karena apa? Karena Kristus. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu sempurna dan membenarkan kita. Sehingga aplikasinya adalah kita perlu menyadari
bahwa kita telah dibenarkan oleh Kristus dan kini kita ada di dalamnya. Kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan status kita yang baru dan terus kita semakin serupa dengannya hari lepas hari. Allah yang memberi anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menjadi Adam yang kedua. Yesus menghidupi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan bahkan godaan. Namun ia dapat hidup dalam ketaatan. Dia dapat memenuhi setiap tuntutan Allah di mana Adam yang pertama gagal. Yesus, Adam yang terakhir, menggantikan Adam yang pertama. Sehingga dosa Adam yang seharusnya ditanggung olehnya dan seluruh keturunannya, yaitu kita, itu digantikan oleh Kristus. Sekali lagi, karena kasih karunia-Nya semata-mata, Yesus membuka jalan untuk kita dapat memiliki hubungan dengan Allah Bapa, yaitu hubungan yang abadi. Teman-teman, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Aku mengajak kalian untuk merenungkan kembali makna dari kebangkitan ini. Mengapa kita perlu menyadari pentingnya kebangkitan Kristus. Sehingga kini kematian bukanlah tujuan akhir dalam hidup ini, teman-teman. Tetapi karena Yesus telah bangkit, tujuan akhir kita sekarang adalah kekekalan. Oleh sebab itu, kini kita dicelikkan dari cara lama kita yang hanya hidup untuk diri sendiri. Hidup yang menjunjung tinggi hal yang sifatnya fana dan sementara. Kini kita dapat melihat gambar besarnya dalam waktu kita yang sementara di bumi ini, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa kita di surga. Immanuel, luar biasa sungguh Tuhan kita. Teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, di mana kami mendengar kisah di mana Kristus telah bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kematian. Dan itu menandakan pengharapan bagi kita. Karena kini maut telah kehilangan sengatnya. Dan kini maut sudah tidak lagi menjadi tujuan akhir bagi kita. Kini kita menanti kekekalan. Dan oleh sebab itu, oleh karena karya salib-Mu yang memaknai kehidupan kami, yang memaknai tujuan hidup kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kini kami dapat melihat gambar besar kenapa Engkau menebus kami dan tujuan dari waktu yang Engkau berikan bagi kami. Apa yang perlu kami lakukan sebagai ambasador-ambasador Kristus di muka bumi ini. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas Yesus yang telah bangkit, yang kini menjadi pengharapan bagi kita semua. Di mana kami sekarang tidak lagi dapat diombang-ambing oleh dunia, karena kami semua dapat ditemukan di dalam Kristus. Thank you Lord. What a Savior, what grace that is. Kami mengucap syukur, kami menaikkan setiap hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya, katakan amin. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini, ada beberapa pengumuman yang aku ingin sampaikan bagi kalian. Yang pertama tentang daily devotion. Pastinya bagi kalian yang sudah tergabung di dalam care group youth specifically, kalian pastinya telah menerima sharing daily devotion yang kakak-kakak pembina youth share di dalam grup WA tersebut. Pastikan kalian spend some time untuk membacanya, merenungkan. Mungkin pagi sebelum kalian berangkat sekolah, atau mungkin waktu kalian sudah kembali pulang, atau mungkin sebelum tidur. Karena hati kita perlu terus dikalibrasikan dengan Injil Kristus. Sehingga kita dapat menangkap alasan dan tujuan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Dan berikutnya, jika mungkin kalian ada yang membutuhkan bantuan atau prayer support, kalian pastikan untuk scan QR code yang tersedia di layar, atau mungkin kalian juga langsung bisa WA salah satu kakak pembina di youth. Kita pastinya akan sangat-sangat senang untuk bisa mendoakan kalian secara langsung.
Dan yang terakhir adalah pastikan kalian join our youth service next Sunday at 10:30 ya, setengah 11 pagi. Don't miss it and I will see you there. Okay, God bless you. I'll see you next week.